Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ikhwata iman yang dirahmati Allah, satu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran penting kepada saya secara pribadi. Ketika itu ada seorang tetangga yang meninggal dunia. Kemudian saya bersama istri bertakziah. Tetangga saya wafat, kalau tidak salah waktu itu sekitar waktu zuhur, dan wafat di rumah sakit. Kemudian baru sampai ke rumah kurang lebih di waktu asar atau menjelang maghrib. Ba'da sholat maghrib saya takziah. Ketika takziah saya melihat jenazah sudah ada di rumah duka. Ketika itu saya bertanya kepada putra yang paling besar, kepada putranya yang paling besar. Usianya kalau tidak salah ketika itu dia duduk di kelas 1 SMA. Kemudian saya bertanya, apakah ibu sudah dimandikan? Putranya itu menjawab, aku nggak tahu, Pak. Kemudian saya bertanya lagi, apakah ibu sudah dikafankan? Aku nggak tahu, Pak. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, tidak lama kemudian keluar suami dari almarhumah. Kemudian saya bertanya kepada suaminya, Pak, maaf, apakah almarhumah ini sudah dimandikan dan sudah dikafankan? Sudah, tadi di rumah sakit. Apakah sudah ada yang menyolatkan atau sudah disolatkan? Suaminya mengatakan belum. Nah, inilah kebiasaan yang ada di sekitar masyarakat kita. Ketika jenazah sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah boleh untuk disolatkan, tapi kemudian yang terjadi seringkali menunda-nunda untuk menyolatkan jenazah. Kemudian saya meminta izin kepada suaminya, Pak, saya izin untuk menyolatkan almarhumah bersama istri saya. Kemudian saya mengajak kepada putra almarhumah yang sejak tadi berada di sisi kepala ibunda yang dicintainya, ibu yang dicintainya. Lalu saya ajak, Mas, kita sholatkan mamah yuk. Apa jawaban dari anak itu? Anak itu bilang, aku gak ngerti apa-apa, Pak. Ikhwati iman yang dirahmati Allah, hati saya ketika itu menangis. Ketika jasad seorang ibu terbujur kaku, seorang anak mengatakan, aku gak bisa apa-apa, Pak. Padahal dia sudah dewasa, kelas 1 SMA, dan saya yakin orang tua mendidik putra-putrinya agar bisa memahami bagaimana makna kehidupan itu sendiri. Kemudian ketika itu saya menyolatkan bersama istri. Ketika saya akan melaksanakan sholat jenazah, sang suami keluar dari kamar, lalu menyerahkan sejadah kepada kami berdua. Saya bingung. Lalu kemudian saya ingat, karena tadi saya bilang saya akan menyolatkan almarhumah. Kemudian suaminya keluar dari kamar menyerahkan sajadah kepada kami berdua. Mungkin yang ia fahami sholat jenazah itu memerlukan sejadah untuk sujud. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah,
untuk yang kedua kalinya hati saya bersedih. Ketika itu saya ambil sejadahnya dan sudah saya hamparkan saja di bawah. Dan lalu saya sholat bersama istri. Ketika saya akan mengakhiri sholat jenazah di rakaat yang keempat, saya merasa ada orang lain yang juga ikut melaksanakan sholat jenazah. Jadi ketika saya akan salam, saya merasa ada orang lain yang ikut menyolatkan jenazah. Ketika saya salam, kemudian orang yang di belakang saya pun salam, padahal ia baru saja sholat. Ketika saya lihat, itulah suaminya. Jadi padahal baru dia sholat, tapi kemudian sudah salam. Ikhwati iman yang dirahmati Allah, ini satu pembelajaran penting yang Allah berikan kepada kami berdua, kepada saya dan istri, bahwa inilah realitas yang saya hadapi ketika itu, dan saya pikir cukup banyak keluarga dengan kondisi seperti ini. Ketika perjalanan pulang, saya menangis di dalam hati dan kemudian saya bilang sama istri, kasihan. Ketika jasad seorang ibu terbujur kaku, ketika jasad orang tua terbujur kaku, ternyata anak tidak bisa melakukan apa-apa. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita pernah mendengar apa yang disampaikan dalam satu riwayat, bahwasanya disebutkan akan diangkat, yang artinya akan diangkat nanti pada hari kiamat seorang hamba Allah, dia akan ditempatkan di tempat yang begitu mulia. Kemudian orang ini bertanya, "Anna li hadhihi?" Ya Allah, dari mana aku dapatkan ini semua? Seorang hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah, kemudian orang ini bertanya, "Anna li hadhihi?" Ya Allah, dari mana aku dapatkan ini semua? Kalau bahasa kita, dari mana ya Allah aku dapatkan surga VIP? Padahal seharusnya mungkin surgaku surga kelas 1. Kenapa kau dapat? Kenapa kau berikan kepada aku surga VIP? Perasaan amalku tidak sebanyak ini. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan, bidu'ai wastighfari abnaikas sholihin. Kau dapatkan ini karena adanya doa dan ampunan dari anak-anakmu yang soleh. Anak adalah investasi kita. Bagaimana mungkin anak akan menjadi anak yang soleh kalau ternyata orang tua tidak memberikan pendidikan agama kepada mereka? Karenanya, ikhwati iman yang dirahmati Allah, bekali putra-putri kita dengan pendidikan agama. Banyak orang tua yang mereka cenderung kepada hal-hal yang sifatnya materialistik. Memberikan pendidikan, disekolahkan, tapi tidak memperhatikan pendidikan agama mereka. Dan itulah yang terjadi dalam satu keluarga yang tadi saya ceritakan. Ketika jasad ibunya terbujur kaku, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal bakti terakhir seorang anak kepada orang tuanya terhadap fisik orang tuanya adalah dia memandikan jenazah orang tuanya. Dia ikut mengafankan jenazah orang tuanya. Bahkan dia bisa menjadi imam sholat jenazah bagi orang tuanya. Dan dialah yang turun ke bawah, memegang dan memasukkan jenazah orang tuanya ke peristirahatan terakhirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan putra-putri kita putra-putri yang saleh dan salihah. Berikan pendidikan agama kepada mereka sejak mereka dini, karena anak-anak kita adalah investasi kita. Dari mana kita harapkan doa kalau bukan dari anak-anak kita? Mudah-mudahan senantiasa terucap untayan doa untuk kita selaku orang tua, atau untayan doa dari kita untuk kedua orang tua kita. Rabbana atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Itulah untayan-untayan doa yang insya Allah senantiasa keluar dari lisan putra-putri kita, dan juga senantiasa keluar dari lisan kita selaku seorang anak bagi kedua orang tua kita. Ini yang bisa disampaikan sebagai pengingat bagi kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan
Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.